Kepada yang terhormat Bapak Haji Alimaki MPD selaku fasilitator dari kelas 212, kepada yang terhormat Ibu Anggreni Nawulan SPD selaku pengajar praktek dari kelas 212A, saya Heni Arisusanti dari SDN Pesisir 3 Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan melakukan coaching pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Bibi Sriani. Saya guru SDN Pikisan 3, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Mari ikuti kegiatan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya. Selamat pagi, Bu Bibit. Selamat pagi juga Bu Heni. Kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Bibit. Ya, selamat Bu Heni. Apakah Bu Bibit sibuk? Tidak Bu Heni, kebetulan hari ini jadwalnya olahraga, jadi saya tidak mengajar. Oke, nah Bibit, kali ini kita akan melakukan coaching supervisi pra-observasi sebelum kita akan melakukan pembelajaran observasi yang akan kita lakukan nanti ya Bu Bibit. Nah, kemarin saya sudah memberikan praktik baik ya Bu Bibit tentang pembelajaran berdiferensiasi yang bermuatan kompetensi sosial emosional serta penggunaan praktik stop untuk meningkatkan kefokusan siswa serta guru sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira persiapan seperti apa yang akan Bibit harapkan dari pembelajaran atau coaching pada pagi hari ini Bu Bibit? Iya, harapan saya dari coaching ini Bu ini ya, tentu saja dari coaching ini kita dapat bertukar pendapat, bertukar pengalaman dari Bu Heni, demikian pula sebaliknya. Dan untuk saya sendiri, saya minta saran dari Bu Heni terkait pembelajaran yang saya lakukan supaya lebih baik lagi seperti Bu Heni. Oke Bu Bibit, jadi dari kegiatan coaching hari ini yang Bu Bibit harapkan kita dapat saling sharing, tukar pengalaman, serta saran yang nanti akan dapat meningkatkan pembelajaran ketika observasi nanti. Nah, untuk observasi nanti Bu Bibit mengambil materi apa Bu Bibit? Ya, untuk observasi nanti saya mengambil materi pada tema 8 Bu ini, tema 8, subtema 1 pembelajaran 5. Karena kelas 3 itu masih kurikulum 2013 Bu ini ya, otomatis masih ada gabungan-gabungan dari mata pelajaran. Dan kebetulan nanti tema itu ada 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran PPKN. Berarti dari kelasnya Bu Bibit kelas 3 nanti masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, dari ketiga pembelajaran yang digabung jadi satu tema tersebut, apakah tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Bibit sampaikan nanti? Ya, tujuan dari pembelajaran yang pertama matematika Bu ya. Tujuan dari mata pelajaran matematika yaitu karena tentang sudut, tentu saja anak-anak bisa memahami macam-macam sudut, jenis-jenis sudut. Sedangkan pada materi mata pelajaran PPKN, anak-anak itu bisa mengetahui dan memahami arti dari lambang negara kita, yaitu lambang negara Indonesia ya. Dan yang terakhir dari mata pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak bisa mengetahui dan memahami tentang keragaman yang ada di negara kita, yang ada di sekitar kita, dengan cara mewawancarai temannya dengan benar seperti itu ya. Jadi tentunya dari tujuan pembelajaran nanti Bu Bibit juga sudah mulai menyiapkan media atau alat peraga. Seperti apa nih persiapan yang sudah Bu Bibit siapkan? Iya, persiapan tentunya alat-alat peraga sudah saya siapkan, perangkat kelas sudah saya siapkan seperti RPP, media pembelajaran, dan LKPD yang sudah saya siapkan seperti itu. Alhamdulillah, ternyata Bu Bibit sudah mulai menyiapkannya ya Bu Bibit ya? Iya, ini untuk RPP-nya Bu Eni. Oh iya. Jadi ini RPP yang akan digunakan untuk pembelajaran observasi nanti. Wah, RPP-nya sudah bagus sekali. Di sini juga kelihatan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan bermuatan kompetensi sosial emosional. Iya Bu Heni, ini seperti arahan dari Bu Heni kemarin, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi, terus
muatan kompetensi sosial emosional serta teknik stop ya Bu ini ya. Seperti Iya, itu. benar sekali ini. Ini sudah ketika awal pembelajaran nanti akan menggunakan teknik stop untuk memutuskan siswanya ya Bu Bibit ya. Iya. Coba ceritakan mengenai secara global nih dari pembelajaran yang akan Bu Bibit laksanakan. Iya. Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah memetakan murid saya Bu ini, karena gaya belajar mereka kan bervariasi ya Bu ini, ada yang visual, ada yang kinestetik. Yang visual itu kan mereka mampu menerima materi yang saya sampaikan dengan mengamati langsung benda-benda nyata ya, langsung seperti itu. Sedangkan yang kinestetik itu mereka kan aktif. Nah, otomatis kita menyampaikan materi dengan praktek Bu ini. Mereka lebih paham dengan kita melaksanakan pengajaran tapi dengan praktek. Mungkin seperti itu Bu ini yang saya lakukan. Jadi Bu Bibit juga sudah menyiapkan LKPD nih berdasarkan pemetaan atau gaya belajar mereka. Nah, untuk penggunaan kertas lipat nih, kira-kira kertas lipat ini akan digunakan seperti apa Bu Bibit? Untuk kertas lipat nanti dipandu oleh video pembelajaran Bu ini ya. Iya. Jadi di sini nanti saya tugasnya cuma mengawasi dan mengarahkan supaya anak-anak itu bisa membentuk sudut, bisa membentuk macam-macam sudut. Kan banyak sekali sudut ya Bu ini ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kertas lipat akan dipraktikkan siswa untuk membentuk sudut seperti itu Iya. ya. Nah, kira-kira apakah semua media atau alat peraga yang Bu Bibit butuhkan untuk pembelajaran nanti sudah siap semuanya, Bu Bibit? Belum 100% Bu ini ya, masih seperti halnya sedotan itu saya juga masih belum membeli. Ya. Terus saya juga belum menggunting kertas-kertas yang saya gunakan di LKPD seperti itu Bu ini. Nah, Mungkin setelah acara coaching ini akan saya selesaikan. jika Bu Bibit merasa kesulitan nih, kepada siapa kira-kira Bu Bibit akan meminta bantuan? Ya tentunya kepada teman-teman ya Bu ini ya. Mungkin dari Bu ini sendiri bisa membantu, dengan senang hati saya akan berterima kasih. Baik Bu Bibit, nanti akan saya membantu Bu Bibit dengan semampu saya, dan kita akan saling membuat alat peraga yang akan digunakan untuk observasi nanti. Oh iya Bu ini ya, saya nanti minta untuk mengoperasikan laptop Bu ini ya, agar saya bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, nanti akan saya bantu untuk mengoperasikan laptop ya Bu Bibit ya. Jika nanti Bu Bibit akan melaksanakan pembelajaran berfokus begitu ya Bu Bibit. Oke Bu Bibit, besok saya akan membantu itu. Nah, tadi di awal Bu Bibit kan dalam kegiatan observasi nanti akan mengembangkan kompetensi akademiknya nih. Nah, kompetensi akademik yang seperti apakah yang akan Bu Bibit kembangkan dalam kegiatan observasi nanti? Iya, kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi Bu Eni itu dalam menyampaikan materi Bu Eni ya, supaya materi yang saya sampaikan itu lebih jelas, lebih menarik itu bagaimana. Terus media-media yang saya gunakan itu cocok itu bagaimana, mungkin seperti itu Bu Eni ya. Selain itu dari menghadapi siswa ya, kita menyampaikan tapi kadang murid kita kan tidak paham ya Bu Eni, itu otomatis membuat emosi kita ya Bu Eni ya. Itu mungkin saya perlu untuk mengolah emosi saya seperti itu Bu Eni ya. Memang benar Bu Bibit, ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang kita sampaikan dan murid masih belum paham itu kan kadang emosi kita juga seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih berarti dari skala angka 1 sampai 10 nih, tingkat pemahaman siswa Bu Bibit selama pembelajaran ini di angka berapa? Iya, untuk skala pemahamannya masih sangat rendah Bu Eni ya. Sekitaran 6 sampai 7 karena gaya belajar mereka kan berbeda-beda, otomatis saya harus menyediakan media-media yang berbeda pula Bu Eni ya. Seperti itu Bu Eni. Nah, agar skala itu dapat naik nih Bu Bibit, kira-kira strategi yang akan Bu Bibit lakukan apa? Strategi yang saya lakukan tentu saja saya bisa bagaimana saya strategi yang saya lakukan itu tentunya menggunakan media yang menarik. Bagaimana saya bisa menggunakan media menarik supaya dipahami oleh siswa ya Bu ya, dengan video mungkin ya Bu ini ya. Nanti karena saya menggunakan video ya Bu ini ya. Terus menggunakan alat-alat peraga yang bisa diamati langsung oleh anak bisa paham seperti itu Bu ini. Mungkin
Seperti itu yang saya kembangkan. Jadi menggunakan alat atau media berdasarkan nanti dengan gaya belajarnya. Iya, tentunya Siswa, berdasarkan iya. gaya mereka. Nah tadi Bu Pipit juga akan menggunakan sedotan plastik nih katanya, Iya, belum tadi Bu yang belum beli nih. Nah untuk LKPD itu termasuk menerapkan pembelajaran yang menarik juga menurut saya, nah Bu Pipit. Nah kira-kira coba jelaskan tentang LKPD tersebut yang menggunakan sedotan plastik. Iya, Bu Eni. Tadi saya sudah menjelaskan gaya belajar anak itu kan bervariasi, Bu Eni ya. Ada yang visual, ada yang kinestetik seperti itu ya. Yang menggunakan media sedotan itu, Bu Eni, dari LKPD itu yang tingkat pemahamannya anak lebih, Bu Eni, lebih tinggi daripada yang lainnya, Bu Eni ya. Karena dengan sedotan itu kita nanti di LKPD menampilkan gambar, Bu Eni. Dari gambar itu anak diminta membuat sudut dengan sedotan. Contohnya Bu Eni ya, seperti gambar pintu ya. Di situ di LKPD kan ada gambar pintu, Bu Eni ya. Nanti terus anak disuruh membuat sudut dari sedotan itu. Gambar pintu itu membentuk sudut apa anak-anak? Nah, anak-anak semula sudut siku-siku, Bu. Berarti anak-anak membuat sudut siku-siku di bagian kolom yang sudut siku-siku dengan sedotan itu, Bu Eni. Tapi itu pun juga dengan bantuan dari saya juga, Bu Eni, dari arahan-arahan Bu Eni ya. Ya, bagus. Jadi penggunaan dari sedotan plastik ini nanti digunakan pada LKPD yang kinestetik ya. Iya. Nah, untuk strategi diferensiasi kemarin kan ada 3 nih, ada diferensiasi proses, produk, dan juga konten. Coba Bu Pipit jelaskan bagaimana penggunaan diferensiasi dari 3 strategi tersebut dalam pembelajarannya Bu Pipit nanti. Iya, untuk 3 strategi diferensiasi ya Bu ya, yang konten itu saya menggunakan video pembelajaran dan teks bacaan Bu ya, bacaan yang ada di buku cerdas tangkas khususnya Bu ya. Terus sedangkan yang proses itu strategi proses itu dari mengerjakan anak, mengerjakan di LKPD itu Bu Eni, terus mewawancari temannya seperti itu Bu Eni ya. Sedangkan yang terakhir yang dari strategi hasil ya, produk atau hasil Bu Eni, yaitu dari hasil pengerjaan anak di LKPD itu. Tentunya bervariasi Bu Eni ya, karena anak-anak tadi saya jelaskan daya belajarnya kan berbeda seperti itu. Bagus sekali Bu Pipit, ternyata Bu Pipit sudah menerapkan apa yang sudah saya laksanakan ketika praktik kemarin tentang pembelajaran diferensiasi yang bermuatan kompetensi sosial emosional, juga dengan teknik stop, kemudian penggunaan 3 strategi diferensiasi juga sudah termuat dalam RPP Bu Pipit. Semoga nanti ketika pelaksanaan observasi dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Mudah-mudahan. Oh ya, nanti kapan nih kita akan melaksanakan observasinya? Iya, kalau bisa secepatnya karena saya tidak sabar Bu ini ya. Berarti secepatnya itu kapan Bu? Kalau bisa besok Bu ini gimana? Oh, besok. Iya. Oke, berarti besok kita akan melaksanakan observasi. Iya. Nah, nanti kalau sudah selesai observasi nih, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Pipit Ya, tentang senang hati tentang pencapaian yang Bu Pipit laksanakan setelah observasi ini nanti bagaimana, apakah ada yang kurang atau alhamdulillah sudah terlaksana semuanya ya Bu Pipit ya. Iya, dengan senang hati Bu ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Demikianlah coaching pra observasi supervisi akademik bersama rekan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Raditu billahi robban. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Aku siap belajar. Yes. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, makmur sentosa, pribadi.
sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita memfokuskan kegiatan ini supaya pembelajarannya dapat kalian ikuti dengan baik ya. Marilah kita memfokuskan diri dengan teknik stop ya anak ya. Kita mengikuti arahan dari video. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap berdiri. Latihan selesai, silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Sudah relax ya? Baiklah anak, sekarang kita sudah siap belajar ya. Kemarin kita belajar tentang pramuka. Apa itu pramuka? Muda, karana. Apa lagi? Praja, muda, karana. Kemarin pramuka ada 2 golongan. Golongan apa? Dan penggalan. Kalau siaga kemarin kelas berapa? Iya, kalau penggalan? Iya, 4 sampai 6. Harus tahu sampai 6, harus tahu ya. Pramuka itu apa? Harus tahu. Ya, hari ini kita belajar tentang sudut. Tujuan dari pembelajaran hari ini biar kalian tahu jenis-jenis sudut. Karena selain itu kita juga nanti akan belajar tentang lambang negara kita. Ya, lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Lambang negara Indonesia apa anak? Iya, Garuda Pancasila. Kemarin sudah dipelajari tentang Garuda Pancasila. Arti-artinya sudah, warna-warnanya sudah kan? Ya kan? Di pembelajaran 4 kemarin? Ya. Iya. Coba diingat-ingat kembali warna. Kemarin lambang negara kita itu ada berapa warna? Ada 5. Warnanya apa saja coba? 1 warnanya putih. Putih melambangkan kesucian. Terus warna merah melambangkan keberanian. Yang ketiga warna hitam melambangkan keabadian. Terus yang keempat warna hijau melambangkan kesuburan dan kerasto. Terus yang terakhir warna kuning melambangkan kebesaran. Kita mengawali pembelajaran sudut ini dengan mengamati video. Coba kalian perhatikan, kalian amati benar-benar video yang akan Bu Guru tampilkan hari ini ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 8 nih adik-adik. Praja Muda Karana, subtema 1, aku anggota pramuka, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan kedua gambar berikut ini. Anggota pramuka itu sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat itu sangat banyak loh manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka itu terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul.
Dahulu para pahlawan itu menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan adik-adik. Para pahlawan itu menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut dengan bambu runcing. Nah, yang hijau ini namanya bambu runcing adik-adik. Ujung tongkat ada yang tumpul, ada juga yang lancip. Dibuat sesuai dengan kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Mari kita pelajari bersama-sama adik-adik tentang sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku. Perhatikan ya adik-adik ya, kalian siapkan kertas nih, lalu lipatlah kertas menurut garis datar ya. Garis seperti ini, horizontal dan garis vertikal. Setelah itu lipatlah menurut garis tegaknya. Didapat pojok siku-siku. Nah, gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat ini untuk menentukan jenis sudutnya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sudut. Nah, kita akan menentukan mana yang termasuk sudut siku-siku, mana yang sudut lancip, mana yang sudut tumpul, dan mana yang sudut lurus. Kalian tadi kan sudah menekuk kertas menjadi sudut siku-siku ya adik-adik ya. Lalu kita taruh nih kertas itu di garis ini, di garis sudut ini. Nah, kalau garis sudutnya ini sama seperti ini, maka ini namanya sudut siku-siku. Jadi tegak lurus seperti ini namanya sudut siku-siku. Kalau sudutnya lebih kecil daripada sudut siku-siku, maka namanya sudut lancip. Kalau sudutnya lebih besar daripada sudut siku-siku, maka disebut dengan sudut tumpul. Sedangkan kalau yang lurus seperti ini namanya adalah sudut lurus. Apa anak? Dari video yang ditampilkan, sudut tadi ada berapa? Ada 4. Sudut apa saja? Sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, sudut lurus. Ya, harus tahu kalian. Pelajarannya kalau menggunakan video menyenangkan ya? Iya. Sekarang coba kalian cari benda-benda di sekitarmu yang bentuk ujungnya runcing dan tumpul. Tadi melihat di video ada bentuk runcing dan tumpul ada ya? Iya ya, tongkat ya. Tongkat ada yang bentuknya apa? Tumpul, ada yang bentuknya lancip atau runcing. Coba dari benda yang kalian miliki, ada enggak benda-benda yang bentuknya tumpul dan runcing? Apa saja? Pensil bentuknya apa? Ujung pensil bentuknya apa? Ujung pensil, ujung pulpen bentuknya apa ini? Lancip atau runcing. Nah, ini coba kalian jiplak pojoknya ayo. Kalian jiplak. Sudut siku. Ada berapa sudutnya siku-siku? Ada berapa? 4. Ini yang keras Mbak Pini. Ada berapa? 4. Coba kalian lihatin. Nah, ini sudutnya siku-siku ada 4. Di pojok ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut siku-siku. Pada bangun apa ini? Bangun apa ini? Persegi. Ya, pintar. Kalian sudah mengetahui satu sudut. Sudah. Ayo siapkan kertas origami. Sudah disiapkan? Disiapkan di mejanya masing-masing. Selanjutnya lipatlah kertas menurut garis datar. Dilipat. Ya, dilipat. Menjadi bentuk seperti ini.
Selanjutnya lipatlah menurut garis tegak. Seperti ini jadinya ya. Coba didapat pojok siku-siku seperti ini ya. Ya. Tentukan jenis dari sudut berikut. Ini sudut apa? Kalau seperti ini sudut apa? Siku-siku. Sekarang kita lipat lagi seperti ini. Sudut apa kalau seperti ini? Ayo coba ayo mana? Bisa enggak? Ini loh pojoknya itu ini. Kamu lipat seperti ini. Nah, ini sudut apa kalau seperti ini? Lancip, ya betul. Terus kalau lebih dari sudut siku-siku berarti ke sini. Sudut apa? Kalau seperti ini. Jadi sudut apa ini? Sudut tumpul. Kalau ini tidak semuanya, jadi sudut apa ini? Kalau seperti ini, sudut lurus. Sekarang besarnya sudut ya. Kalau sudut kembali lagi. Kalau ini tadi sudut apa? Siku-siku. Besarnya sudut siku-siku berapa? Lagi videonya ya. Gambar ini adalah yang namanya sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Untuk mengetahui besar dari sebuah sudut, kita menggunakan alat yang namanya busur derajat atau penggaris busur adik-adik. Sedangkan yang tegak lurus ini namanya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya pas 90 derajat. Lalu kalau lebih besar lagi disebut sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kalau lurus seperti ini disebut sudut lurus. Sudut lurus ini sudutnya adalah 180 derajat pas. Ya adik-adik ya, yang jadi patokan adalah sudut siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Kalau lancip itu pasti di bawah 90 derajat. Kalau tumpul pasti di atas 90 derajat. Itu yang perlu kalian ketahui ya adik-adik. Sekarang kalian perhatikan video, ada beberapa contoh ya. Es krim, apa lagi tuh? Gambar apa itu? Setrika, terus pizza, terus apa itu? Garis, ada apa lagi nih? Pensil, paku, pisau, dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, ini ada lagi yang kumpul. Apa itu yang kumpul? Jarum jam itu ya, jarum jam. Itu jarum jam di angka 9 dan di angka 5 ya. Itu menunjukkan sudut tumpul. Terus gambar apa lagi tuh? Sebelahnya itu mobil, itu juga sudut tumpul. Itu yang depannya mobil itu kacanya ya. Itu apa? Ada sudut apa? Tumpul. Terus yang bawah itu jendela, sudut apa? Siku-siku. Tadi besarnya berapa sudut siku-siku? 90. Banter kok Cak, 90 derajat. Terus apa lagi sudut siku-siku? Kursi. Ya, terus yang sudut lancip? Roti yang diiris ya. Berapa tadi besarnya sudut lancip? Kurang 90 derajat. Terus apa lagi? Sudut lancip. Kan ada itu ya? Ya, yang bawahnya itu gambar buku, sudut siku-siku. Pintu siku-siku. Yang banyak itu siku-siku ya. Yang besarnya 90 derajat.
akan belajar dengan mengerjakan LKPD anak-anak ya. Nah ini yang satu, kalian nanti akan menempel namanya benda apa, kalian menempel di sini sudutnya apa, terus kalian tempel ya. Ini sebenarnya ini gunting, nanti ditempel gunting itu bentuknya sudut apa, kamu tempel di sini. Kalau sudut aja di sini, kalau sudut itu di sini ya. Terus kamu tulis gunting. Nah gitu kamu tulis sudut apa ini? Ya kalau nanti kumpul ya kumpul di sini ya, tempel seperti itu ya. Terus yang satunya membentuk sudut dari gambar yang ada. Nih ada gambar-gambar ya. Terus kalian membentuk sudut. Ini sudutnya apa ya? Kalian membuat sudut. Kalau sudut tadi tahu ya. Sudut kumpul biar bagaimana, sudut siku-siku bagaimana. Kalian membuat sudut kalau yang ini, yang kakinya ini ya. Ya. Ini bagi. Ini Mbak Kuning. Ini Mbak Putri dan yang ditempel Mas Ilung. Siap bekerja ya. Yuk namanya ditulis. Nah ya. Terus ya cepet. Selanjutnya pintu. Nah, apa aja? Apa? Ditempelkan dan dibuka loh. Ini sudut apa ini? Namanya itu sudut apa? Sudut apa ini? Kumpul ya di sini loh. Ayo dibuka. Sudah selesai anak? Sudah. Ya, kita dulu. Dikumpulkan di mejanya Bu Guru ya. Kalau baca ini. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Selanjutnya kalian perhatikan video kembali ya. Adik yang hebat,
Di sini jawablah pertanyaan yang sesuai dengan bacaan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama. Bahasa Indonesia ini anak-anak. Pertanyaan itu terdapat di LKPD Bahasa Indonesia ya Nana ya. Silakan kalian kerjakan, ditulis namanya, kelasnya, terus dikerjakan ya. Siap mau? Selanjutnya kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Kalian tulis nama dan kelasnya. Terus kalian kerjakan di bawahnya, ya. Anak-anak, keberagaman itu sangat banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya apa saja? Dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita alami apa saja? Makanan, pekerjaan, keras, apa lagi? Hobi. Apa? Cita-cita, ya kan? Banyak sekali ya. Selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan LKPD Bahasa Indonesia. Kalian akan mewawancarai temannya kalian. Jadi sama-sama tanya ya. Tanya temannya, kesukaan kamu apa, makanan kamu apa, ya seperti itu ya. Nah ini Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Selanjutnya kalian mewawancarai temannya masing-masing. Temannya kamu sebelahnya apa? Tulis namanya jangan lupa, kelasnya juga. Tanya di wajah ini. Putri, agamamu apa? Tanya lagi. Putri, Iya. suku. Sukumu apa? Agamamu apa? Jawab. Putri, warna kesukaanmu apa? Pink. Arah mau jenenge Putri, diwawancara Putri. Putri, makanan kesukaanmu apa? Ini kamu Oh, wawancara seperti sama ya. Ide, agamamu apa? Kristen. Ini semua saya. Masih ini. Oh sudah. Ide, sukumu apa? Jawa. Kesukaanmu apa? Biru. Sama dulu. Biasa teman-teman konconya biasa. Ide, makanan kesukaanmu apa? Kepecel. Masih kecil. Nah selanjutnya Putri tanya sama Bino. Di bawahnya tulis Bino. Agamamu apa? Islam. Kamu nggak usah tulis Bino. Tulis yang temenmu yang lain. Indo, sukumu apa? Jawa. Indo, warna kesukaanmu apa? Hijau. Indo, makanan kesukaanmu apa? Nasi goreng. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sudah selesai, silahkan dibaca
baca satu-satu di depan kelas ya. Dimulai dari Mbak Pining. Yo, hasilnya dibaca. Namanya siapa? Kesukaannya apa? Baca yang keras. Nama teman Putri, hasil wawancara, agama Islam, suku Jawa, warna kesukaan pink, makanan kesukaan mie ayam. Nama teman Pino, hasil wawancara, agama Islam, suku Jawa, warna kesukaan hijau, makanan kesukaan nasi goreng. Tangan untuk sini ya. Benar. Selanjutnya Putri. Yang keras ya, Bu. Nama teman Putri, hasil wawancara, agama Kristen, suku Jawa, warna kesukaan biru, makanan kesukaan nasi pecel. Nama teman saya Tino, hasil wawancara, agama Kristen, suku Jawa, warna kesukaan hijau, makanan kesukaan nasi goreng. Ya, tepuk tangan untuk Putri. Bentar, selanjutnya Pino. Yang terakhir ya, ikutin aja yang keras. Ya. Teman-temannya siapa? Saya Putri. Hasil wawancaranya. Agama Islam, sukunya Jawa, warna kesukaannya pink, makanannya kesukaannya mie ayam. Jadinya, ini sama. Nama Fidel, agamanya Kristen, sukunya Jawa, warna kesukaan biru, makanannya kesukaan nasi pecel. Iya, pintar, bagus. Tepuk tangan untuk semua. Pintar ya, anak semuanya ya. Selanjutnya ada yang mengumpulkan tugasnya di kegiatan menutup hari ini yang kita pelajari tadi. Yang pertama apa? Tentang apa? Sudut. Sudut tadi ada berapa? 4, yaitu sudut ya, hadip, tunggul, lurus. Besarnya sudut siku-siku berapa? Sudut langit kurang dari 90 derajat, kumpul lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lurus berapa besarnya? 180 derajat. Terus lagi yang bahasa Indonesia tadi belajar tentang keragaman ya. Semboyan negara kita apa? Tunggal Ika. Bineka artinya berbeda beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya apa? Juga. Berarti bineka tunggal ika artinya apa? Berbeda tetapi tetap satu juga. Tetap satu juga meskipun kita berbeda-beda. Berbeda apa saja? Berbeda suku, terus apa lagi? Agama, bahasa daerah, ya toh. Kita harus tetap satu jua. Mempunyai tujuan yaitu tetap apa? Persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun kita berbeda, kita harus tetap menghormati
mari anak-anak ya. Nah itu ibu bisa ada semboyannya. Semboyannya itu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Kalian semuanya hebat-hebat, pinter-pinter. Selanjutnya kita tutup pelajaran hari ini ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kalian nulis Doa pulang. Satu hari itu. satu hari. Ya. Selanjutnya kita pimpin doa ya. Ini Mas Pino dipimpin doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Alimaki selaku fasilitator saya, kepada yang terhormat Ibu Anggraini Noulan selaku pengajar praktek saya di sini akan melanjutkan rangkaian supervisi akademik, yaitu pasca observasi yang akan saya laksanakan dengan rekan saya. Ikuti kegiatan kucing pasca observasi dengan rekan saya. Selamat siang Bu Bibit. Selamat siang Bu. Apa Bu Bibit sibuk siang ini? Kebetulan anak-anak sudah pulang ya Bu, karena ini sudah siang ya, jadi ya agak nyantai ini free gitu ya. Iya, jadi siang ini kita free. Nah, dari obrolan kita pada siang ini, kira-kira apa yang Bu Bibit harapkan? Tentunya harapan saya dari obrolan ini Bu Eni itu memberikan saran, banyak saran dari saya terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin Bu Eni ya, pembelajaran diferensiasi ya Bu Eni ya, itu banyak. Saya mohon banyak sarannya dari Bu Eni, mungkin ada kekurangan dari saya mengajar, terus bagaimana perbaikannya, mungkin itu yang saya harapkan dari Bu Eni. Jadi yang Bu Bibit harapkan dari obrolan siang ini mengenai pembelajaran observasi kemarin, yaitu sharing-sharing atau saran-saran mengenai apa yang dipertahankan, apa nanti yang kurang, yang diperbaiki ya Bu Bibit ya. Nah, perasaannya Bu Bibit setelah pembelajaran kemarin bagaimana nih? Tentunya perasaannya senang Bu Eni, karena hal baru, belajar hal baru, senang dan lega ya. Karena saya sudah merencanakan pembelajaran lebih baik daripada sebelumnya. Media-medianya pun juga lebih baik dari sebelum saya menggunakan ya, sebelum saya pembelajaran saya terapkan ini. Seperti itu Bu Eni. Anak-anak pun juga sangat antusias terhadap pembelajaran kemarin itu ya, kelihatan Bu Eni ya, kan Bu Eni membantu sendiri ya. Iya betul sekali, mereka semua antusias, tidak seperti biasanya, apalagi menggunakan video pembelajaran. Iya, itu kan menarik. Lebih anteng juga, terus mereka menonton bersama. Saya pun juga menerangkannya juga apa ya, lebih menggali pemahaman anak juga lebih banyak Bu Eni, karena kenapa anak-anak memperhatikan video, dia belajar dengan menonton video, sehingga saya tinggal menggali pemahaman anak dengan banyak bertanya. Waktunya semakin banyak untuk saya untuk menggali pemahaman anak seperti itu. Betul sekali, bagus sekali Bu Bibit. Jadi tentang pembelajaran kemarin anak-anak lebih antusias ya Bu Bibit ya. Betul Bu Eni.
apakah rencana perbaikan yang Bu Bibit sampaikan pada saat kucing praobservasi kemarin sudah tercapai? Sudah Bu Eni, kelihatannya ya, dengan menggunakan benda-benda nyata, benda-benda kontekstual, benda-benda yang konkret itu membuat pembelajaran itu mudah dipahami anak sehingga tercapai seperti itu. Tercapai ya, apa ya yang harus diperbaiki pada kegiatan praobservasi kemarin ya. Kemarin kan capaian pemahaman murid Bu Bibit, kata Bu Bibit masih di angka 6 nih. Nah, untuk yang setelah pembelajaran observasi ini kira-kira pencapaian pemahaman murid di angka berapa? Iya, kemarin kan masih 6 sampai 7 ya Bu Eni. Untuk setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu sudah naik sampai 9 Bu Eni. Kelihatannya ya Bu Eni. Mudah-mudahan nanti segera ke 10 Bu Eni ya, karena menggunakan benda-benda itu kan pembelajarannya lebih menarik juga. Itu disebabkan karena pembelajaran diferensi ya Pak. Hal-hal yang baru ini membuat saya sangat terbantu sekali Bu Eni. Iya ya, bagus sekali. Iya. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi kemarin meningkatkan pemahaman Iya, anak sehingga naik levelnya ya. naik levelnya dari 6 sampai menjadi 9. Iya, bagus sekali Bu Bibit. Iya. Berarti tahapan-tahapannya dari pembelajaran yang sudah Bu Bibit susun sudah dapat tercapai ya Bu Bibit ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum dari pembelajaran kemarin? Pembelajarannya kelihatannya juga sudah tercapai. Anak-anak sudah memahami macam-macam sudut ya, dengan menonton video, terus dengan saya bertanya itu anak juga bisa. Terus membuat sudut pun juga bisa dengan praktek secara langsung. Dipandu video, anak-anak praktek melipat kertas lipat dengan menggunakan kertas lipat kemarin. Terus membuat dengan dua sedotan itu anak-anak sangat senang pokoknya. Saya yakin itu sudah untuk sudut. Terus untuk keragaman yang ada di Indonesia anak-anak ya juga sudah. Itu dengan wawancara kemarin ya itu biasanya sudah. Terus dari arti dari lambang negara juga sudah memahami anak-anak. Mungkin dari video pembelajaran Bu Eni. Terus dari itu terlihat dari LKPD yang saya berikan kemarin ini nilainya bagus-bagus Bu Eni. Hasilnya juga ya lumayan. Alhamdulillah, jadi semua tujuan pembelajaran sudah tercapai. Iya, dan hasilnya sudah dilihat dari hasil produk LKPD mereka ya Bu Bibit ya. Bagus sekali. Ternyata tujuannya sudah tercapai. Nah, kira-kira nih apa yang dirasa Bu Bibit yang harus dipertahankan dari pembelajaran kemarin? Iya, yang dipertahankan dari pembelajaran diferensiasi kemarin itu ya pembelajaran kontekstual, pembelajaran menggunakan benda-benda nyata, benda-benda yang ada di sekitar anak itu membuat pemahaman anak itu menjadi lebih ya. Terus itu menurut saya apalagi dengan video itu, video pembelajaran itu dengan praktek-praktek yang kemarin saya bilang memetakan anak dari berbagai macam karakter anak ya Bu Eni itu. Karena kemarin dari menonton video anak-anak yang visual otomatis bisa, dari praktek membuat sudut langsung wawancara dengan taman ya, dengan teman itu kan membuat anak menjadi paham ya, seperti itu perlu dipertahankan, langsung terjun langsung. Otomatis harus dipertahankan pembelajaran seperti itu, yang kontekstual itu seperti itu Bu Eni kalau menurut saya ya. Sekali. Jadi pembelajaran kontekstual itu memang harus dilaksanakan dalam setiap pembelajaran agar anak-anak terjun langsung seperti itu ya. Iya, betul. Tadi itu kan tentang hal yang harus dipertahankan. Nah, kira-kira nih apa ada hal-hal yang harus ditingkatkan nih atau yang masih kurang dari pembelajaran kemarin menurut Bu Bibit? Iya Bu Eni, banyak ya. Karena ini pembelajaran diferensiasi kan masih pertama saya lakukan, saya terapkan Bu Eni ya. Otomatis saya masih masih belum begitu bisa Bu Eni ya, masih bingung mungkin seperti itu Bu Eni. Oh, jadi menurut Bu Bibit masih ada yang kurang atau kurang maksimal nih dalam Bu Bibit menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Nah, kira-kira untuk mengatasi kekurangan tersebut apa yang Bu Bibit lakukan? Tentu saja untuk mengatasi kekurangan dalam pembelajaran saya lakukan, terutama pembelajaran diferensiasi ini, saya harus banyak-banyak menimba ilmu, banyak-banyak mencari referensi Bu Eni ya. Terutama di itu sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan di online kan ya, seperti di platform grup Merdeka Belajar itu, terus dari media sosial juga, dari Google, YouTube itu mungkin
bisa membantu saya. Mungkin juga guru yang pengalamannya lebih seperti Bu Eni bisa membantu saya seperti itu mungkin Bu Eni ya. Sama-sama Bibit, jadi kita sama-sama belajar, hanya saja saya akan mendapatkan ilmu ini lebih dulu, jadi betul, harus saya Bu Eni. tularkan, Iya, betul, dan Bu kita Eni. akan perbaiki pendidikan sekolah kita ini bersama-sama. Betul. Nah, apakah nanti Bu Bibit akan mendapatkan semangat nih yang menyemangati kira-kira untuk memotivasi Bu Bibit dalam memperbaiki perbaikan itu kira-kira siapa? Tentu saja yang pertama itu kepala sekolah ya Bu ya, karena ekonomi kita yang menyemangati tentunya kepala sekolah, terus rekan teman guru juga seperti itu Bu Eni. Mungkin Bu Eni sendiri juga ya seperti itu Bu Eni. Nah, kira-kira target untuk melaksanakan perbaikan ini kapan dilaksanakan dan berapa lama waktunya? Sebenarnya harusnya cepat Bu Eni ya, tapi targetnya insya Allah 6 bulan selanjutnya Bu Eni. Ya. Semoga dalam waktu dekat semua yang harus Bu Bibit perbaiki dapat terlaksana dengan baik ya Bu Bibit. Iya. Nah, apa Bu Bibit sudah membuat catatan-catatan kecil nih atau jadwal target-target yang akan dilaksanakan Bu Bibit selanjutnya? Untuk catatan kecil masih belum Bu Eni. Target-targetnya mungkin setelah ini saya membuat target-target dari kegiatan selanjutnya Bu Eni ya. Untuk memperbaiki. Oke. Jadi nanti setelah ini Bu Bibit akan merancang jadwal serta target-targetnya ya Bu Bibit ya. Nah, kira-kira apakah masih ada hal-hal yang mengganjal nih dari Bu Bibit setelah pembelajaran ini? Setelah ini yang disampaikan kepada saya? Kayaknya kok tidak ke Bu Eni. Sudah Berarti saya sampaikan semuanya. Mungkin yang kelihatannya tidak ada Bu Eni. Iya, bagus sekali Bu Bibit. Kita akan sama-sama belajar ya Bu Bibit, Iya, memperbaiki sama-sama diri, memperbaiki. menggali ilmu-ilmu yang baru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, terima kasih atas waktunya Bu Bibit pada siang ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita, orang lain dan murid-murid kita ya Bu Bibit ya. Benar, kita sama-sama membentuk generasi bangsa yang cemerlang, lebih baik lagi Bu Eni ya. Amin. Demikian kegiatan kucing pasca observasi bersama rekan saya. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan kurang berkenan atau masih banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.